Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Suwarno akan menjelaskan mengenai mata kuliah termodinamika. Silahkan disimak pada video berikut ini. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara panas atau kalor dan energi dalam bentuk lain, misalnya kerja. Ilmu ini berdasarkan atas hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Sebagai tambahan, ada juga hukum termodinamika 0 dan juga hukum termodinamika 3. Konsep dan prinsip termodinamika banyak digunakan pada berbagai jenis mesin dan peralatan. Contohnya yaitu mesin pembakaran dalam, mesin pembangkit tenaga uap, pembangkit tenaga matahari, pembangkit tenaga nuklir, mesin-mesin pendingin, dan lain-lain. Prinsip termodinamika meliputi mekanika, panas, kalkulus diferensial, dan ilmu pengetahuan. Penyelesaian masalah secara termodinamika ada beberapa tahap. Yang pertama adalah formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika, yaitu dengan mengubah bahasanya ke dalam termodinamika menggunakan besaran-besaran termodinamika. Yang kedua adalah evaluasi sifat dan fungsi termodinamika, menganalisis terhadap formulasi pada langkah pertama. Yang ketiga adalah penyelesaian problem termodinamika berdasarkan dukungan pengetahuan matematika seperti diferensial atau integral, sehingga dapat diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem termodinamika adalah daerah atau sejumlah zat yang dipelajari atau dikaji secara termodinamika. Sistem termodinamika dipisahkan dari sekelilingnya oleh suatu permukaan tertutup atau boundaries, baik yang bersifat tetap maupun yang dapat berubah. Sistem termodinamika dapat diklasifikasikan berdasarkan satu, sistem terbuka, yaitu massa, kalor, dan kerja dapat masuk atau keluar dari sistem. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu kalor dan kerja dapat masuk atau keluar dari sistem. Dan yang ketiga adalah sistem terisolasi, yaitu hanya massa yang dapat masuk atau keluar sistem. Sistem yang erat kaitannya dengan termodinamika adalah sistem terbuka dan sistem tertutup, sedangkan sistem terisolasi tidak demikian. Keadaan dari suatu sistem dapat diketahui atau diidentifikasikan dari besaran termodinamika atau properties. Contohnya yaitu temperatur, volume, entalpi, tekanan, energi dalam, dan entropi. Besaran T, P, V merupakan besaran yang dapat diukur langsung, sedangkan untuk besaran U, H, dan S adalah besaran yang tidak dapat diukur secara langsung. Besaran termodinamika dapat dibagi atas 1. Besaran ekstensif, yaitu besaran yang bergantung kepada massa. Contohnya V, U, H, dan S. Yang kedua ada besaran intensif, yaitu besaran yang tidak dapat bergantung kepada massa. Contohnya ada T, P, V, U, H, dan S. Besaran intensif dapat diperoleh dari besaran ekstensif, yaitu dengan membagi dengan massa. Contohnya ada volume spesifik, energi dalam spesifik, entalpi spesifik, dan entropi spesifik. Proses merupakan lintasan yang dilalui oleh perubahan keadaan suatu sistem yang disebabkan oleh terjadinya perubahan dari satu atau lebih besaran. Besaran tetap konstan yaitu ada 4. Yang pertama adalah proses isobarik, adalah proses dengan tekanan tetap konstan. Kedua, proses isochorik adalah proses dengan volume tetap konstan. Yang ketiga ada proses isotermal, adalah proses dengan temperatur tetap konstan. Dan yang terakhir adalah proses isentropik, adalah proses dengan entropi tetap konstan.
Siklus terdiri atas kumpulan proses yang dialami oleh suatu sistem, dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir kembali pada keadaan awal tersebut. Contohnya yaitu siklus Otto untuk motor bensin. Sistem satuan. Sistem satuan yang digunakan adalah SI units atau standar internasional dengan satuan dasar sebagai berikut, yaitu ada massa, panjang, waktu, dan temperatur. Satuan dasar merupakan satuan yang sangat penting pada setiap sistem satuan karena satuan dari besaran lainnya dapat diturunkan dari satuan dasar tersebut. Misalnya ada gaya atau hukum Newton kedua, yang kedua ada tekanan, ada volume spesifik. Lalu ada volume spesifik molal, rapat massa molal. Perhatikan sistem prefiks SI yang berlaku umum untuk semua besaran berikut ini. Jika dua buah benda dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka kesetimbangan termal satu sama lainnya yaitu sama. Contohnya yaitu bila TA sama dengan TB, TB sama dengan TC, maka TA sama dengan TC. Termodinamika zat murni. Yang pertama ada perubahan fase zat cair ke uap dan sebaliknya. Pada gambar A terdiri atas 1 kg air di dalam sebuah silinder yang dilengkapi dengan piston dan pemberat. Tekanan awal atau PA sama dengan 0,1 MPa, temperatur awal atau TA sama dengan 30 derajat Celcius, dan volume awal atau VA. Dianggap piston sebagai pemberat dan dapat menjaga tekanan tetap konstan selama proses pemanasan. Pada gambar B, sistem dipanaskan maka temperatur dan volume bertambah sementara tekanan tetap konstan. Bila temperatur telah mencapai 99,6 derajat Celcius, penguapan mulai terjadi. Pada gambar C, pemanasan lebih jauh akan melanjutkan penguapan dengan volume terus bertambah tetapi tekanan dan temperatur tetap konstan. Ini disebabkan karena kalor yang ditambahkan dipakai untuk mencoba fase. Pada akhirnya semua cairan akan berubah menjadi uap. Dan pada gambar D, pemanasan selanjutnya akan membuat temperatur dan volume bertambah secara menerus. Pada gambar 2.2, proses pemanasan dan penguapan di atas dapat juga diperhatikan pada diagram T, V sebagai garis A, B, C, D dengan isobarik 0,1 MPa. Penggunaan tabel uap. Tabel uap dikenal atau sebagai tabel sifat-sifat termodinamika, berisi informasi sifat-sifat termodinamika untuk berbagai zat pada berbagai kondisi. Sifat-sifat yang dimaksud adalah temperatur, tekanan, volume spesifik, energi dalam spesifik, entalpi spesifik, dan entropi spesifik. Zat murni yang dimaksud adalah berbagai zat yang lazim dipakai sebagai fluida kerja dan yang sudah tersedia tabelnya dan terlampir, antara lain yaitu air atau H2O, amonia atau NH3, freon 12, oksigen atau O2, dan nitrogen atau N2. Kondisi atau keadaan zat pada berbagai tahap pemanasan atau penguapan maupun pendinginan atau pengembunan yaitu cair tertekan atau compressed liquid, cair jenuh atau saturated liquid, campuran cairan dan uap, uap jenuh atau saturated steam atau vapor, dan uap dipanaskan lanjut atau uap kering, atau superheated steam atau vapor. Manfaat penggunaan tabel uap adalah untuk mendapatkan nilai besaran atau sifat-sifat termodinamika yang selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan analisis, perhitungan, dan perencanaan atau rekayasa. Uap atau cairan jenuh hanya perlu diketahui satu sifat atau besaran untuk mendapatkan sifat atau besaran lainnya dari tabel. Tabel yang dapat digunakan untuk uap atau cairan jenuh yaitu tabel A11 dan tabel A12.
karena mempunyai banyak persamaan kecuali perbedaan pada kolom paling sebelah kiri dari kedua tabel. Contoh soal mengenai uap atau cairan jenuh, yaitu pada contoh soal nomor 2.1, diketahui P sama dengan 1 MPa, tentukan besaran lainnya dari tabel uap. Jawabannya, karena tekanan telah diketahui, maka sifat lainnya dapat langsung diperoleh dari tabel. Dan data yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. Campuran atau cairan dan uap. Untuk campuran, perlu diketahui dua besaran atau sifat untuk mendapatkan yang lainnya dari tabel. Untuk campuran, digunakan tabel A11 atau A12 ditambah dengan salah satu rumus untuk mendapatkan volume spesifik campuran. Berikut rumus untuk mendapatkan volume spesifik campuran, misalnya V. Untuk uap dipanaskan lanjut, perlu diketahui dua besaran atau sifat untuk mendapatkan yang lainnya dari tabel. Berikut merupakan contoh soal untuk uap dipanaskan lanjut beserta dengan jawabannya. Untuk cairan tertekan, perlu diketahui dua besaran atau sifat untuk mendapatkan lainnya dari tabel. Berikut merupakan beberapa cara untuk menentukan kondisi berdasarkan besaran-besaran yang telah diketahui. Persamaan keadaan gas ideal. Persamaan keadaan adalah suatu persamaan yang memberikan hubungan antara besaran termodinamika intensif, khususnya antara P atau tekanan, V atau volume, dan T atau temperatur, atau representasi analisis dari kelakuan P min V min T. Gas ideal adalah gas yang mempunyai atau mendekati persamaan keadaan sebagai berikut, yakni P kali V pangkat N sama dengan R pangkat N kali T, di mana P sama dengan tekanan, V pangkat N adalah volume spesifik molal, R pangkat N adalah konstanta gas umum yang nilainya sama untuk semua gas, yaitu adalah 8,31434 kJ per kilomolal K. T sama dengan temperatur. Bagi persamaan dengan M, berat molekuler gas tertentu, maka persamaan keadaan menjadi P kali V pangkat N per M sama dengan R pangkat N kali T per M, atau P kali V sama dengan R kali T, di mana V sama dengan V pangkat N per M sama dengan volume spesifik, dan R sama dengan R pangkat N per M sama dengan konstanta gas tertentu. Berikut merupakan kriteria gas ideal. Persamaan keadaan gas nyata menurut van der Waals pada tahun 1873 merupakan pengusul pertama persamaan keadaan kubik, menemukan terobosan baru terhadap pers gas ideal. Molekul dipandang sebagai partikel yang memiliki volume sehingga V tidak boleh berkurang dari suatu nilai tertentu. V dapat digantikan dengan V min B. Pada jarak tertentu, molekul saling bereaksi mempengaruhi tekanan. P diganti dengan P plus A per V kuadrat dengan rumus sebagai berikut, di mana P sama dengan tekanan, R pangkat N adalah konstanta gas umum, T sama dengan temperatur, A dan B adalah konstanta persamaan yang ditentukan secara eksperimen. Persamaan Beatley-Bridgman pada tahun 1928 merupakan modifikasi dari persamaan virial. Rumusnya adalah sebagai berikut. Persamaan keadaan Rayleigh-Kwong pada tahun 1949 mengusulkan mengenai perbaikan untuk pers kubik lainnya. Sistem kompressibel dalam termodinamika kerja didefinisikan sebagai pengangkatan sebuah beban. Pada gambar berikut, perhatikanlah sebuah sistem gas yang berada di dalam silinder dan piston. Bila piston bergerak ke bawah sejarak dengan dl, maka kerjanya adalah 1W2 sama dengan 1 integral 2 F kali dl. Akan tetapi, F sama dengan P dikali A, di mana P sama dengan tekanan dan A sama dengan luas. Maka 1W2 sama dengan 1 integral 2 P dikali A dikali dl. Atau 1W2 sama dengan 1 integral 2 P dikali dV yang merupakan rumus umum kerjanya.
di mana dV yaitu adalah elemen volume. Namun dengan catatan 1P adalah fungsi dari V atau P sama dengan P kali V. 2. Untuk mengintegralkan rumus di atas, hubungan antara P dan V harus diketahui. 3. Kerja dapat dinyatakan sebagai luas pada diagram P hingga V. 4. Kerja adalah fungsi dari kondisi awal dan akhir dan juga fungsi dari proses. Bentuk diferensialnya yaitu gamma W dan 1 integral 2 gamma W sama dengan 1 W2. 5. Kerja yang dilakukan pada sistem kompressibel adalah negatif. Kerja yang dilakukan oleh sistem ekspansi adalah positif. 7. 1 W2 sama dengan 1 integral 2 P kali dV, satuannya joule atau kilojoule, dan bisa diganti dengan joule per kilogram atau kilojoule per kilogram. Kalor. Panas atau kalor didefinisikan sebagai bentuk energi yang dapat ditransfer melalui perbatasan atau boundary dari suatu sistem pada temperatur tertentu ke sistem lain atau sekelilingnya pada temperatur yang lebih rendah atau perpindahan karena adanya perbedaan temperatur. Simbol yang digunakan adalah Q dengan satuan J atau Joule atau KJ atau kilojoule. Kalor seperti halnya dengan kerja adalah fungsi dari lintasan atau proses atau kondisi awal dan akhir. Konvensi tanda untuk kerja dan kalor yaitu kalor yang ditransfer ke sistem adalah positif, kalor yang ditransfer dari sistem adalah negatif. Kalor yang dilakukan pada sistem adalah negatif dan kerja yang dilakukan oleh sistem adalah positif. Contohnya pada gambar berikut ini. Hukum 1 termodinamika yaitu energi bersifat konstan dan hanya bisa diubah bentuknya saja. Ada 3 bentuk pernyataan hukum pertama yaitu 1. Untuk sistem yang mengalami siklus. Yang kedua, untuk sistem yang mengalami perubahan keadaan atau proses. Dan yang ketiga, untuk sistem terbuka atau volume control. Hukum termodinamika pertama untuk sistem yang mengalami siklus. Suatu sistem yang mengalami siklus, maka integral siklus dari kalor berbanding lurus dengan integral siklus dari kerja. Dirumuskan dengan JE integral gamma Q sama dengan integral gamma W, di mana JE adalah faktor konversi satuan kalor ke satuan kerja. E sama dengan 1 untuk sistem ESI atau 1J sama dengan 1 Nm. JE sama dengan 778 untuk sistem British atau 1 BTU sama dengan 778 lpf per feet. Hukum termodinamika pertama untuk sistem yang mengalami proses. Perhatikan sistem yang mengalami proses pada keadaan 1 dan 2. Maka hukum pertama dapat ditulis sebagai gamma Q sama dengan DE plus gamma W dalam satuan J atau kilojoule, di mana E sama dengan energi dari sistem yaitu U plus KE plus PE. U sama dengan energi dalam, KE sama dengan energi kinetik, U sama dengan kecepatan, PE sama dengan energi potensial, dan Z sama dengan ketinggian. Berikut adalah gambar sistem terbuka. Hukum 2 termodinamika berkaitan dengan entropi. Pembahasan hukum 2 termodinamika. Pertama, integral siklus dari kalor atau panas sama dengan integral siklus dari kerja. 2. Tidak atau belum ada pembatasan arah aliran kalor dan kerja. 3. Pembatasan akan muncul sebagai akibat dari hukum termodinamika kedua. Dan yang keempat adalah suatu siklus dapat atau akan terjadi bila kedua hukum termodinamika dipenuhi. Pernyataannya yaitu eksperimental oleh Kelvin Planck dan Clausius. Pernyataan Kelvin Planck yaitu
Tidak mungkin untuk membuat suatu alat atau mesin yang beroperasi dengan suatu siklus tertentu dan tidak menghasilkan efek selain dari pengangkatan sebuah bahan dan pertukaran kalor dengan sebuah sumber kalor. Implikasi dari pernyataan Calvin Planck adalah pada mesin kalor. Untuk pernyataan Clausius berbunyi, tidak mungkin untuk membuat suatu alat atau mesin yang beroperasi dengan suatu siklus tertentu dan menghasilkan efek selain dari pemindahan kalor dari suatu benda yang bertemperatur lebih rendah ke benda yang bertemperatur lebih tinggi. Implikasi dari pernyataan ini ada pada mesin pendingin atau refrigerasi. Efisiensi termal maksimum dan job maksimum. Siklus Carnot yang dapat menghasilkan nilai maksimum efisiensi adalah job pada pasangan TH dan TL tertentu. Nilai maksimum masing-masing dapat ditentukan dengan rumus. Yang pertama ada mesin kalor dan yang kedua ada mesin pendingin. Bab 4. Proses politropik untuk gas ideal. Persamaan keadaan gas ideal memiliki 4 bentuk. Yang pertama adalah P kali V pangkat N sama dengan R pangkat N kali T. Yang kedua P kali V sama dengan R kali T. Yang ketiga adalah P kali V sama dengan N R pangkat N kali T. Yang keempat adalah P kali V sama dengan M kali R kali T. Panas jenis umumnya merupakan fungsi dari berbagai besaran atau sifat termodinamika. Panas jenis dibagi menjadi dua, yaitu panas jenis volume konstan atau CV sama dengan gamma U per gamma T dikali V, dan panas jenis tekanan konstan atau CP sama dengan gamma H per gamma T dikali P. Proses politropik untuk gas ideal didefinisikan sebagai P kali V pangkat N sama dengan konstan, di mana N adalah konstanta atau eksponen politropik dan nilainya bergantung kepada jenis prosesnya. Tabel tabulasi kerja, perubahan energi dalam, dan pemindahan kalor pada proses politropik. Sekian penjelasan saya mengenai mata kuliah termodinamika. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.